Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alit Sunardi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Garut dari SMP PGRI Kadungora. Pada hari ini, saya akan menyajikan materi koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan belajar murid dengan menyediakan berbagai cara untuk mengekspresikan dan mencapai tujuan pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian yang berkelanjutan. Pembelajaran diferensi juga adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas. Bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dengan melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek: kesiapan, minat, dan profil murid. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membaca rapot murid dari kelas yang mereka sebelumnya, berbicara dengan murid sebelumnya, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pembelajaran, mengamati perilaku murid-murid menggunakan berbagai format penilaian formatif dan diagnostik, seperti eh, instrumen yang ada ya. Menentukan penerapan strategi pembelajaran berdiferensi konten, proses, produk berdasarkan hasil kebutuhan belajar murid. Mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Melakukan penilaian yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan belajar murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Yang pertama, ada kesiapan belajar murid. Guru menentukan tingkat kesiapan belajar murid dengan berdasar pada kapasitas murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru melalui penilaian pengetahuan awal. Yang kedua adalah minat. Guru memfasilitasi murid untuk belajar sesuai dengan minatnya agar mereka lebih tertarik dan termotivasi. Profil belajar murid. Guru memfasilitasi murid untuk belajar secara alami dan efektif sesuai dengan kecerdasan, gaya belajar, lingkungan, dan budayanya. Ini adalah gambaran kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara ini ya. Selanjutnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi terdiri dari diferensiasi konten, proses, dan produk. Dalam kegiatan pembelajaran, boleh ketiga-tiganya atau sebagian saja. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Dan yang ketiga, diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Kaitan antara materi dalam modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Modul 1.1 di sini kaitannya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.2 kaitannya, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid,
reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kaitannya dengan modul 1.3, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan pada modul 1.4 kaitannya, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, murid dan guru harus ada kesepakatan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai dan budaya positif. Itu saja koneksi antar materi modul 2.1. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.